Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dedek, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dedek, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Idih, Mas Baduk kayaknya ceria banget nih hari ini nih. Masih sah? Masa sih Pak Mas Baduk? Iya. Oh, jadi gini, Pak. Hmm, Jadi teman aku itu sedang bersedih. kenapa? Padahal dia baru saja menikah. Lah, kok sedih sih? Iya. Dia tuh sedih karena dia baru menikah sebagai istri yang kedua. Apa? Jangan-jangan? Itu kamu. Enggak, bukan. Iya, dia tuh baru menikah tapi dia sedih karena dia menjadi istri yang kedua. Kenapa dia sedih? Padahal hubungan dia sama istri yang pertama itu Baik-baik baik-baik aja. saja. Hah. Tetapi di mata masyarakat orang menilai dia dianggap sebagai pelakor. Wah. Perebut laki-laki korengan. Perebut laki-laki orang. Oh, korengan. Perebut laki-laki orang. Nah, itu resiko sih Mas Beduk. Nah, padahal yang menjodohkan itu istri pertamanya bilang sama suaminya, kamu sama suami aku aja. Jadi, Dia bikin pengumuman aja Mas Bedu di lapangan. bisa Jadi- kalau ada yang mau dengerin, kalau nggak ada yang dengerin. Iya sih, biar orang pada tahu. Waalaikumsalam Kalau warahmatullahi tidak wabarakatuh. salah dengar, kayaknya ada pelakor. Iya, Iya, mana Mah. pelakor, Mah. Yang mana? Yang di teman Bedu dianggapnya pelakor, tapi sesungguhnya ya sejatinya dia bukan seorang pelakor. Tapi Dia adalah posisinya kebetulan sebagai istri kedua, ya posisi dia nih. Suaminya baru saja dijodohkan oleh istrinya pertama, istri pertamanya. Jadi gini nih, mohon maaf nih Mah ya. Misalkan Mama istri Bedu. pertama, Iya. saya istri kedua Mas Bedu. Iya. Nah, Ya Allah. kayak nggak ikhlas gitu ya. makanya bilang dialog katanya bukan level gue. Maksudnya Bukan, kayak Mah. itu banget. Seadanya kamu. Dulu tiba-tiba ada di situasi kayak gini. Ya Allah. Nih istri pertama nih Mama. Mama nyuruh Beduk nih. Udah kamu nikah saja atau jodohin Mama kamu ke Ipe, Kayak ke Siti Beduk. sama Siti aja. Iya, Iya. udah nikah sama suami saya aja. Terus Terjadilah sebuah pernikahan. Tetapi karena harusnya bahagia karena mendapat image atau penilaian persepsi masyarakat orang terhadap istri kedua adalah pelakor, sedih mah jadi pelakor. Dituduh pelakor. Padahal kan padahal Mama ini yang sudah jodohin. yang sedih istri yang pertama, istri yang kedua. Istri yang kedua mah Yang istri kedua mah dituduh itu pelakor. pelakor. Oh, begitu. Iya. Yuk kita cerita ya. Boleh mah cerita. Suka duka dari Bismillahirrahmanirrahim. istri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. An-nikahu sunnati paman rugibaan sunnati palisawidi. Jadi orang yang kedua, begitu ada orang ngomong yang kedua terbayang kata bedu pelakor. Pelakor mah. Perusak rumah tangga orang. Pemecah belah rumah tangga orang. Dasar nih orang menghancurin keluarga orang. Banyak konotasi yang negatif, opini di masyarakat yang mengatakan ketika perempuan menikah dengan seorang laki-laki, dia punya istri atau istrinya meninggal, tetap aja istri yang kedua. Ya kan? Bener, Pak. Punten. Di masyarakat kita ada orang yang menikah itu karena memang karena Allah. Ada orang yang menikah ini karena memang maaf ada kebutuhan lain ekonomi misalnya. Kan ada lagu. Jadikan aku yang kedua. Ya kan? Buat dirimu bahagia. Aduh, bedu apal kalau lagu begitu. Lagunya mah. Itu nama lu 4-4-nya apa semua, Pak? Pokoknya Mas Bedu Emang hari dia ini. mah dibayar gara-gara nyanyi. Oh, iya, iya. Kalau nggak apa nyanyian kagak dibayar. Iya, Tuh, iya, Pak. dengerin ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Kalau seandainya ada suatu saat jadi istri yang kedua, sebelum Anda memutuskan untuk menikah dengan laki-laki tadi, istri yang kedua, pikirkan matang-matang. Siap mentalkah saya kalau dikatakan pelakor, perusak rumah tangga, penghancur rumah tangga, siap mental nggak? Yang namanya istri kedua, boleh jadi suami tadi punya bini, dia nikah untuk yang kedua, Anda yang kedua, atau boleh jadi istrinya meninggal atau bercerai, Anda menikah dengan laki-laki tadi, tetap aja yang kedua. Iya. Apakah membahayakan kita? Apakah menghancurkan keluarga kita? Sekarang gini, yang namanya ada ayat yang mengatakan menikah dari Quran kan? Pankihu ma tobalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba, baru koma. Hai kaum laki-laki, nikahilah perempuan yang kamu sukai, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Belum selesai. Fa in hibtum alla ta'dilu. Kalau kamu takut saya bersebat adil, cukup 1. Cukup 1 Mas Bedu. Dulu seorang sahabat datang, ya Rasulullah, saya ini hidup miskin terus. Apa solusi yang terbaik? Udah nikah? Udah. Nikah lagi dengan perempuan lain. Nikah. Ternyata sudah sekian bulan nikah nggak juga kaya. Datang lagi, ya Rasulullah, bagaimana memperbaiki nasib saya di ekonomi gini terus? Nikah lagi, 3 lagi nih. Nah, 3. Sekian lama tidak juga kaya. Datang lagi. Nikah lagi, niatnya karena Allah. Allah pasti memberikan jalan. Ternyata laki-laki ini menikah yang keempat. Perempuan ini pintar ngejahit, motong pakaian, ngejahit, bikin model-model pakaian. Maka istri yang keempat ini mengajak 3 istrinya, berempat sama dia. Untuk menjahit. Untuk menjahit, dia ajarkan begini caranya, di packing dan seterusnya. Akhirnya mereka berlima kaya raya. Masya Allah. Jangan masalahnya doang dengerin. Oh, iya. Apa pelajaran yang kita ambil dari hadis Nabi tadi? Artinya kalau Anda sebagai istri yang pertama, ketika melihat ada istri yang kedua, harus berhusnuzon. Berhusnuzon. Dia lebih baik daripada saya. Kenapa ribut, pelakor, perusak rumah tangga orang, dar. 1, tidak sedikit perempuan yang menikah dengan suami orang, niatnya memperbaiki gizi. Dia orang susah, orang miskin, itu laki tajir, pasti kaya. Ini salah. Nikah itu tujuan utamanya karena Allah, biar menjaga pandangan dan kemaluan. 2. Kenapa perempuan yang kedua, yang ketiga dibenci oleh perempuan lain, dibenci oleh tetangga, opini di masyarakat jelek, negatif? Yang kedua, karena perempuan yang kedua banyak yang kurang ajar. Begitu menikah dengan suaminya, kalau engkau mencintaiku, ceraikan istri yang pertama. Kurang ada. Terus nggak bagus tuh. Ada. Ini yang salah. Bang Ajis Cuma tuh jangan salah. dah. Jangan. Kok Ajis emang Ajis? Cuma jangan. Enggak mah, diperingatkan doang kalau itu salah. Oke. Gitu. Cuma jangan. Kalau yang itu jangan diambil, jangan itu mah. Yang ketiga, tidak sedikit perempuan yang kedua, yang ketiga, begitu menikah dengan suaminya, minta cintanya hanya utuh untuk saya. Nah, egois. Ada nggak? Ada. Ya bencilah bini yang pertama, yang Iya kedua. pasti itu, Pak. Nggak bisa dong.
cintaku terbagi dua. Sayangku apalagi saya. Ada lagi itu. Lu apal mulu kalau begitu. Kemudian ada lagi. Perempuan yang menikah dengan laki-laki yang sudah beristri 1, 2, 3, ada yang justru ingin menguasai harta suaminya. Padahal dia tahu harta itu diperoleh dari istri yang pertama. Waduh, ini yang membuat orang-orang di masyarakat opininya benci dari si yang kedua. Jadinya Bagaimana memperbaiki opini masyarakat? Memperbaiki image orang kepada Anda yang di isi yang kedua. 1. Kalau Anda menikah dengan laki-laki, boleh jadi ini takdir. Karena kata Allah, kalau sudah ditakdirkan seperti ini, memang sudah tidak bisa dirubah. Likulli shay'in qadra, sudah ada kadarnya masing-masing. 2. Kalau Anda menikah dengan laki-laki yang sudah punya istri 1, 2, atau 3, ada yang keempat misalnya saja, niatnya karena Allah, biar saya menjaga pandangan mata, menjaga kemaluan saya, biar tidak zina. Apalagi, saya tidak boleh menguasai suami saya. Wong belum saya ada juga bini yang udah ada. 3. Jangan saya sebagai istri yang kedua pengen menguasai harta suami saya. Wong diperoleh susah-susah sama yang pertama. Tahu diri. Jangan juga saya sebagai istri yang kedua meminta cinta kasih utuh buat saya. Lu tahu diri. Dari awal juga cinta sama orang dulu. Apalagi Anda memerintahkan suami Anda menceraikan istri yang pertama, yang kedua. Ini sangat salah. Yang benar kayak hadis Nabi tadi. Begitu suami Anda menikahi Anda yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kalau kita misalnya punya potensi dalam diri kita, ajarkan nih kepada istri yang ke-1, kedua, ketiga. Ajak kerja bareng. Bangun ekonomi bersama-sama. Atau kalau Anda tidak punya potensi, lihat istri yang pertama, yang kedua punya potensi, Anda nanya dong belajar. Di kita gengsi, boro-boro mau belajar, bahkan bermusuhan. Ini yang salah. Jadi kita gali potensi yang ada, kerja bersama-sama, bikin usaha rame-rame, saya jamin inilah yang terbaik buat kita. Makanya tidak ada namanya pelakor. Kalau ada pelakor, ada pebinor, pengambil bini orang. Sama-sama mau si Maya. Sama-sama mau. Kayaknya pengalaman. Iya. Mau direbut ya, Teh? Kan biasanya pelakor itu kalau misalnya suaminya nggak mau tapi direbut gitu loh, mah gitu. Tapi ini kan sama-sama Makanya kalau dikatakan pelakor salah. Kalau suami ada setia dan ngerti agama, kemudian cinta benar-benar sama istrinya, nggak bakal jadi pebinor. Ada pelakor gara-gara ada pebinor. Makanya jaga kita punya kehormatan masing-masing. Jangan saling menyalahkan. Daripada jadi pelakor, pebinor, lebih baik jadi pendonor. Nah, donor darah gitu mah maksudnya. Iya, buat kesehatan gitu Mas Badu. Ya, baik. Setelah ini kami kembali lagi untuk Anda tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Suka duka jadi istri kedua nih. Ya. Ipa jadi ingat ini dulu ada kejadian di kampung. Ya. Oh, Punya kampung Ipa? Punya mah. Jadi viral banget nih mah. kampung ya. Viral banget nih mah, udah geger tuh satu kampung. Ada seorang gadis mah dilamar sama pengusaha gitu mah. Nah, pengusaha itu istrinya udah 3 mah, dia mau dijadikan istri keempat. Tapi si gadis itu dia nggak mau, tapi dipaksa sama orang tuanya, katanya nggak apa-apa, kita dikasih sawah, kita dikasih mobil, kita dikasih rumah. Cewek materi mertuanya ke laut aja. Niatnya perbaikan ekonomi mah berarti. Nah ya. gitu, tapi terpaksa gitu mah, akhirnya pas menikah lama-lama cerai juga mah gitu. karena salah niat. Makanya tunkaul maratali arba'in limaliha walihasabiha walijamaliha walidiniha palikabidatin ini. Kalau nikah cuma karena kaya, hancur. Karena turunan, hancur. Karena cantik tampan, tua, kisut, udah hilang kecantikan, ketampanan. Harusnya karena agama. Begitu. Salah kata namanya perbaikan gigi. Iya, orang kaya. Makanya sekarang tidak sedikit. Yang namanya laki-laki, ini peribahasa. Yang mama dengar di masyarakat. Makan hidupnya masyarakat. Iya, Pak. Begini. Sekarang mah jadi laki-laki nggak usah ganteng. Nggak usah muda, yang penting banyak duit. Itu cewek-cewek antri. Aki-aki kisut,
itu antek. Iya, iya, Bang. Bisa gitu ya, Bang? Karena banyak cewek matre. Aduh. Mah, kalau bicara masalah niat nih, Mah. Ya. Itu sebenarnya niat itu datangnya harus dari pihak laki-laki apa dari pihak perempuan sih, Mah? Dari kedua belah pihak. Oh. Dia laki-laki, dia perempuan. Kalau seorang laki-laki melihat ini tetangga, saudara dia jauh. Kalau saudara dekat kan nggak boleh. Iya, betul. Ya Allah, perempuan itu solehah, dia hafal Al-Quran. Iya. Dia baik, akhlaknya Masya Allah, Ya tidak Allah. juga menikah. Dia niat, lu adem bulu. Biasa hidup di kali. Adem. Dari Bukan tadi makan cincang, Mah. Adem. Diam-diam. Iya. Kata laki-laki tadi, ya Allah, takut dia dirusak oleh orang lain. Niat akan melindungi perempuan tadi, menjaga kehormatannya, menjaga kehidupannya. Niatnya karena Allah, dia berpahala. Ya Allah, amin. Makanya carilah perempuan yang seperti itu. Silakan istri kedua mau tanya. Istri pertama, Istri bukan pertama, istri ya. pertama, maksudnya istri satu-satunya. Asik, nggak mau direbut. Nah, ya namanya perempuan Mas Bedu. Normal. Normal. Nah, Ma, ini bagaimana jika ada seorang perempuan nih, Ma, mandul gitu ya. Terus suaminya pengen punya anak dong, Ya. Ma. Akhirnya dia minta izin kepada suaminya, saya mau nikah lagi, tapi nggak dikasih izin sama istrinya. Akhirnya suaminya malah itu Mas selingkuh, akhirnya berzina gitu, Mas. Hidup jangan sering menyalahkan takdir Allah. Ma sababi musibatin illa bidinillah. Semua izin daripada Allah. Tanpa izin Allah, termasuk mandul, nggak akan terjadi. Suami istri mandul, maaf dalam tanda kutip, selama ini kaum laki-laki menyalahkan perempuan. Padahal belum tentu kita perempuan salah. Nah, tuh. Kalian membukti, dengerin. Begitu mereka bercerai, yang laki nikah, yang perempuan nikah, yang laki mah kagak punya anak-anak, no bininya punya anak. Masalah Makanya suami. jangan hanya menyalahkan perempuan, periksa tuh ke dokter dua-duanya. Nyalahin orang mah gampang, terbukti. Begitu mereka masing-masing menikah, setelah mereka bercerai, yang perempuan punya anak, yang laki-laki nggak punya anak. Banyak juga yang namanya mertua yang jahat. Kapan ngasih anak sama anak saya? Nah, gitu. Kapan ngasih cucu anak Waduh, saya? mental Kurang kena ajar. itu mah. Ini nenek-nenek manusia yang tidak beriman. Aduh. Tidak tahu Nyakitin takdirnya hati. Allah. Karena Allah berfirman dalam Ahdi 22, 50.000 tahun sebelum kita lahir ke alam dunia, musibah kita di Lauhil Mahfuz catatannya sudah kering. Itu pasti nenek-nenek di sinetron tuh jahat tuh. Iya, Iya. jahat banget ya. Makanya mama nggak di sinetron, biar nggak jahat. Iya, benar. Baik sering ini mah nonton. nenek-neneknya. Iya. Nah, Ma, ini pertanyaan tambahan lagi nih, Ma. Misalnya dari masalah itu tadi, kalau misalnya istri udah nggak ngebolehin untuk Nikah. itu suami boleh nikah tanpa seizin istri nggak gitu? Kalau Istri nggak punya anak. Atau istrinya judes. iya, Tidak pernah ngelayanin suami. Hmm. Tidak sedikit hanya begitu. Ipah semoga tidak termasuk golongan ini. amin ya Allah. Suami izin sama saya mau nikah. Nggak ngizinin, jangan. Langkahi dulu mayat gue. Waduh. Misalnya, Ya. dalam hukum Islam, walaupun suami menikah tanpa izin istrinya, sah. Selama rukun nikah yang 5 ada. Pengantin laki, pengantin perempuan, wali pihak perempuan, ada 2 orang saksi yang adil, ijab kabul. Ini ada sah. Tidak ada syarat izin istri yang pertama. Tapi negara kita melindungi perempuan, maka membuat undang-undang kalau pengen nikah yang kedua, yang ketiga, seterusnya, wajib ada izin tertulis dari istri yang pertama. Iya, iya. IP nanya, bininya maksa nggak boleh nikah sementara suaminya pengen punya anak. Bagaimana caranya? Kalau kalian benar-benar kepala keluarga, ikuti agama, kalian menikah tanpa izin istri yang pertama, pernikahan kalian sah. Nah, Baik. ini situasi sekarang begini, Mah. Ada seorang wanita suka mungkin ya tertarik dengan suami orang. Ya, Kemudian berbicara kepada istrinya secara baik-baik. Kakak. istrinya siapa? Istrinya yang dia Istrinya yang taksir. di- Iya. itu. Berani amat tuh cewek. Nah, makanya. Mata kulit tampol. Nah, itu dia, Mah. Ada yang gitu emang? Se- Oh, seandainya. Seandainya atau kalau Lu jadi jangan ngarang, berhayal. bukan, bisa jadi orang punya niat seperti itu tapi karena takut ini tidak beradab, takut jadi menyakiti, makanya secara hukum Islam apakah berbicara meminta gitu tuh boleh kepada, boleh, berarti boleh dong Mah mengatakan, boleh. misalkan IP ngomong ke mama gitu. Karena kita orang yang beragama, dalam Islam pun diperbolehkan laki-laki menikahi 2, 3, 4, dan suami saya pun orang yang kaya, kita sama-sama istiharoh. Pertanyaannya, dengerin dulu. Pertanyaannya,
Adakah istri yang Pertanyaan adakah ini. istri yang menjawab seperti itu? Nggak ada. Itu dia. Semoga terbuka hati mereka. Amin. Karena kalau suami Anda orang kaya mencukupi kebutuhan istri 2, 3 atau Ya, 4, ya. ini dalam Islam diperbolehkan. Nikah mereka sah di hadapan Allah. Nah iya, makanya kadang-kadang mungkin orang mau melakukan seperti itu takut terbentur oleh kayak apa namanya nggak punya etika atau segala macam. Tapi sebenarnya diperbolehkan melamar seperti itu boleh ya, Maya? Betul. Oke. Itu dalam Quran justru sopan. Sopan gitu ya. Maya? Lebih baik ngomong. Ngomongin daripada di belakang Daripada ya, main di Maya? belakang sih. Iya. Lebih baik minta izin daripada minta maaf belakangan. Iya. Dia tadi Yang suka nawarin minta begitu maaf. dia. Oh, iya, minta izin siap pas minta izin panci melayang. Wih. Ini lu ngomong-ngomong panci. Jangan ketawa, ini serius. Iya, Maya, Iya, Bang. Maya. Ketika seorang istri mendengar suaminya akan menikah, kan sekarang mah dilacak gampang ya, Iya benar, Pak. lokasinya dilacak. Ketika suaminya menikah, dia datang. Dia sengaja berdiri pengantin ngadep kemana. Waduh, Kan yang namanya orang diliatin berasa. rasa benar, Pak. Itu pengantin laki nengok. Wah, ini gue Ya ngeliatin. Allah. Tapi bininya hebat, nggak merengut, nggak marah. Cuma diliatin, ini beneran. Jangan disebut namanya, Iya, kita iya. kenal semua, lu tau gak? Diliatin aja. Suaminya kagum, kok bini gue nggak marah. Pendek cerita, pulanglah istrinya ke rumahnya. Nah, karena suami tidak enak, tadi istrinya nungguin waktu dia nikah, nggak nyaman dong. Habis maghrib dia pulang. Tiduran di tempat tidur, udah ketemu istrinya. Istrinya baik, biasa salaman, cium Waduh. tangan, dikecuk. Ngeri ya kayak gini. nih. Capek bang? Iya, Enggak. capek. Langsung istrinya katanya, bang sebentar tungguin. Kita masak sayur asem. Lu gara-gara ngomong panci jadi Iya, ingat. jadi gitu, iya, iya. Hari ini saya bikin sayur asem. Baik, Enak. Sayur asem kuning tuh yang kayak Tanah Abang. Iya, baik banget. Enak. Kata istrinya, dia suaminya alhamdulillah. Bini gue nggak marah, berarti gue nikah, dia ngeliatin. Begitu dia lagi diem di tempat tidur, baca koran, nonton TV, dia berleha-leha. Datang istrinya, nih sayur asam matang, bok. Ternyata dipanasin ngegolak, diseblokin. Beneran gua nggak bercanda. Ya Allah. Sama saking emosinya, saking Itu udah. Ya Jadi Allah, itulah sakitnya itu. pelajaran dan pengalaman. Silahkan kalian berpikir dengan rasio yang jernih agar sayur asam tidak kena muka kamu. jadi nggak ceria lagi deh. Mudah-mudahan di rumah gas habis. Ya Allah, malah didoain gas habis. Bisa masak lo tunggu. Oke, setelah ini kita kembali lagi tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Ini aja rumah mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Suka duka jadi istri kedua. Ini sekarang kita membacakan pertanyaan yang udah masuk nih, Mani. Sok. Pertanyaan pertama dari Jelita Randy. Aduh, Cerita namanya. Randy. Kalau dia tidak cerita, malu. Harus Iya. sering mandi. Oh iya. Biar Kan jelita. jelita. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam cerita. Galau nih, Mah. Ada apa Jelita? Mah, saya baru tahu kalau ternyata saya adalah istri kedua suami. Karena ketika menikah, suami mengaku sudah cerai dengan istri pertamanya. Tapi ternyata mereka belum bercerai, Mah. Saya merasa dibohongi. Terlebih istri pertama suami malah mengiklankan rumah dan mobil saya tanpa sepengetahuan saya. Dan menguras harta saya perlahan. Apa yang harus saya lakukan ya, Mah? Mundur. Nah, tuh, mundur. Sekali Jelita. lagi, kalau Anda sebagai seorang perempuan, laki-laki yang melamar, kaya, bilang duda, laki-laki gitu loh. Gombal. Selidiki rumahnya di mana, saudaranya mana, sahabatnya mana, temannya mana, keluarganya mana. Nah, yang sesungguhnya ini salah tanpa diselidiki. Seperti beli kucing dalam karung. Yang salah ceweknya. Mundur kalau gua mah. Jatuhnya cinta buta jadinya, cinta buta ya, Bang. Buta, Nggak iya. lihat siapa dia, gimana. Nggak Itu yang diselidiki salah. dulu sih. Salah. Makanya orang Jawa bilang, sebelum menikah cari bibit, bebet, bobot. Iya, iya, iya. Mah, dari Cleo_Sin. Ya. Ini
kayak minuman ya? Iya, ini ya, Minuman yang kayak keleo. tulangnya, itu keleo. Oh, keleo. Iya, iya. Keleo, ini keleo, mah. Assalamualaikum, Mama Dede. Waalaikumsalam. Galau nih, mah. Ayah nawan. Mah, saya baru menikah dengan seorang laki-laki yang sudah beristri dengan 3 orang anak. Ini ngomongin gua nih. Bukan Pak, bukan. Terus. Oh iya, Mam. Istri 3 orang anak nih ya. Saya sudah menikah dengan seorang laki-laki yang sudah beristri dengan 3 orang anak. Sebenarnya, istri pertamanya yang melamar saya untuk menikahi suaminya. Karena katanya dia ingin ada yang menjaga suaminya karena dia sudah mulai tua. Ya. Oke, tapi semenjak menikah, keluarga istri pertama dan anak-anaknya jadi sering bilang saya pelakor karena ayah mereka jadi jarang pulang. Padahal suami juga kan ke rumah saya ya hanya 3 hari seminggu. Nah, saya harus gimana, mah? Anda jujur dengan diri sendiri. Kalau kita hidup ngedengerin orang seumur hidup gak ada ketenangan. Tuh, Udah jelas sebenarnya yang pertama ngelamar kita. Iya. Makanya waktu nikah ada saksinya. Saya menikah, istri pertama ngelamar saya untuk jagain suaminya karena istri yang pertama Sudah mulai sudah tua, susah ngejaga. Jadi kita juga orang luar jangan sotoy jadi orang komentar Iya. di medsos segala macam kagak tahu apa-apa, dosa besar loh. Nggak tahu dalamnya. Makanya sekarang yang namanya setan sok tahu, lebih tahu mereka daripada kita. Makanya sekali lagi jangan terlalu ngedengerin kata orang selama kita tahu yang kita kerjakan benar kata Allah. Nggak ada urusan. Nilai kita di mata Allah, apa yang kita kerjakan sesuai kehendak Allah, bukan apa komentar orang. Kalau Anda mikirin komentar orang, seumur umur menderita batin. Lama-lama kurus, bengek, wassalam. Nah, salah. Capek. Nah, Siapa yang laki dia ngurusin? iya. Nah, bagaimana dengan solusi dia yang dituduh sebagai pelakor oleh anak-anaknya karena jarang pulang cuma seminggu 3 kali, mah? Oke? Buktikan oleh Anda. Anda datangin istri yang pertama. Datangkan suami Anda. Ngariung, panggil anaknya yang Bermusyawarah tiga. ya. Bilang, saya menikah dengan ayah kalian, ibumu lah yang nyuruh. Oke. Iya kan, Bu? Iya. Iya. Makanya jadi anak jangan sok langsung Nuduh, ngehujat iya, bapak, nggak bisa. Kan yang namanya suami istri ada kebutuhan lain yang tidak bisa dipenuhi dengan anak. Jadi didiskusikan, dimusyawarahkan Betul. bersama-sama. Duduk Wasawirhum bareng. fil amri, bermusyawarah dalam segala urusan, Ya. termasuk ini. Iya, baik. Jelas ya, Mbak Cleo Sien. Sien. Bisa dicarikan solusinya bersama-sama, duduk bareng, bicarakan bersama-sama. Ariung. Ariung. Dirundingkan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mah, dari Nabila Aifa. Ya. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam Nabila Aipa. Galau nih Mah, Naon Abi Nabila Aipa. ayah saya akan menikah lagi setelah ibu saya meninggal dan mendapatkan warisan harta. Karena ibu meninggal tanpa membuat surat warisan, maka warisan itu 100% jatuh ke tangan ayah saya. Bulan ini beliau menikah lagi dengan teman sekolahnya. Jika suatu hari ayah meninggal, apa warisan yang sudah dipindah tangankan semua kepada ayah saya juga akan menjadi milik istri keduanya? Dan jika istri keduanya punya hutang sebelum menikah, apakah itu jadi tanggungan ayah saya? Tidak, Anda salah. Makanya kalau kita jadi umat Islam harus ngerti Quran, ngerti hadis. Istrinya meninggal di seorang suami, maka harta milik istrinya suami dapat 1/4. Anak laki-laki perempuan 2/1. Selesai. Ayah Anda menikah jangan dicegah, apalagi dengan teman kuliahnya. Biar ayah Anda bahagia. Lu jadi anak belum tentu bahagian orang tua. Tuh. Yang punya emak diwariskan bagi tadi. Nah, maka yang dari emaknya tadi yang 1/4 buat suami, 3/4 buat anak laki-laki perempuan, 2/1. Kalian sudah punya hak di situ. Kalian laki-laki perempuan sebagai anak tidak ada hak mencegah orang tua kalian menikah. Hak dia. Tidak ada hak kalian menahan harta orang tua kalian. Yang nyari dia, lu nggak tahu diri, malu. Mikir jadi anak. Iya. Udah disekolahin, dikuliahin, udah sarjana, dikawinin. Harta bapak lu yang dia cari-cari. Biarin dia senang dengan perempuan sekarang. Jangan ragu sama harta jadi anak malu rumah. Jadi jangan berpikir persepsi orang lah. Yang penting bapak jalan yang lurus, orang tua jalan yang lurus. Betul. Ya, Mak, ya? Makanya ngerti agama itu yang paling baik. Iya. Tadi dia bilang, tidak membuat surat wasiat. Surat Yang wasiat membuat betul. surat Yang namanya harta kekayaan, begitu saya mati, wasiat tidak wasiat tetap milik anak saya. Begitu saya mati, klak. Dah. Semua harta tanpa diomongin, tanpa diwasiatkan, langsung milik anak saya. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Makanya kalau kita pengen banyak sedekah, sekarang nabung buat akhirat.
Iya, iya, iya. Tuh. Daripada ntar malam meninggalin warisan buat berebutan malah ya. Nah, Oke. Ma, ini Ipa pernah lihat gitu ada satu persatuan gitu ya, Maya. Dia itu mengkampanyekan tolak poligami. Itu gimana menurut Maaf. Mama? Yang namanya Quran, kitab suci dari Allah bukan? Dari Iya, Allah. dari Allah. Kita hidup di alam dunia, dihidupkan sama siapa? Allah. Sama Allah. Diberikan aturan hidup dari Allah. kayak macam kita beli mobil merek anu, ada Ya. buku panduan, Manual book ya. manualnya. Kalau sekarang kita diciptakan oleh Allah, hidup karena Allah, diberikan panduan Al-Quran. Kalau kita menolak apa yang Allah katakan dalam Quran, maaf, Anda bukan orang yang beriman. Hmm. Tuh. Imani ini dari Allah, tapi ini bukan perintah. Iya, iya. Ini hanya kalimat. Kalau Anda mau, tidak diperintahkan. Iya. Ngerti nggak? Iya. Silakan Anda suka, tidak suka, Ya. suami Anda kawin lagi, tapi yang jelas dihadapi dengan iman. Iman, betul. Suka, ya silahkan. Tidak, jangan masalah. Iya, tapi Tolak. hadapi dengan iman. Betul. Karena kalau Anda menolak adanya poligami, Anda bukan orang yang beriman. Beriman. Baik. Walaupun saya perempuan. Oke. Baik, setelah ini kita kembali lagi, tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, berarti sudah jelas nih Mas Bedu. Apa Poligami ya? itu tuh berarti bukan perintah gitu ya Maya, Bukan. tapi itu diperbolehkan. Itu pun juga harus Diperbolehkan, ada bukan perintah. syaratnya. Dan seandainya pun punten, ada orang jenis yang kedua, yang ketiga, yang keempat, itu bukan pelakor. Tuh. Boleh jadi takdir perempuan tadi. Sekarang kata ahli penelitian, diteliti zaman sekarang laki-laki perempuan 1:9. Menjelang kiamat, hadis Nabi mengatakan 1:50. 1:50. Ini hadis. Makanya kalian sebagai perempuan harus berpikir, kasihan tuh perempuan lain belum pernah menikah, tidak merasakan nikmatnya punya suami. Kalau kalian lihat suami kalian orang yang mampu secara ekonomi dan secara fisik, biarkan suami kalian menikah dengan perempuan yang lain, biar teman-teman Anda yang lain mendapatkan kebahagiaan, kesenangan sebagaimana kalian. Iya, Apa sih, Pak? enggak, Ma. Cuma geleng-geleng biasa gitu. Biarkan aku nikah. Tidak. Itu lagu pamit. Lagu pamit. Oh iya, pamit ya. Iya. Oke, kali kita juga mau pamit, Nah. Kita ajak jamaah juga untuk berdoa. Nih buat jamaah yang kebetulan istri kedua, mudah-mudahan kita minta sama Allah menjadi istri yang solehah, Amin. membantu istri yang pertama, harmonis dengan istri yang pertama, dengan suami, dengan anak-anak, dengan semua keluarga besar, ya, membentuk keluarga Beradaptasi dengan mereka karena Anda adalah pendatang. pendatang. Kemudian jangan sok berkuasa, jangan arogan, tahu diri. Begitu menikah dengan laki-laki tadi, Anda merupakan bagian keluarga besar tadi. Keluarga besar tadi. Gitu. Oke, buat yang kebetulan suaminya belum punya istri yang kedua, Nah, Coba ingat kencang. bahwa ini diperbolehkan. Tetapi dan ini adalah dan ini adalah Al-Quran, tidak boleh ditolak dan tidak boleh diharamkan. Ini halal, Anda harus mengimaninya. harus mengimaninya, ya, menghadapinya dengan iman. Seperti apa iman Anda kita lihat nanti. Iman kuat, imin tidak kuat. Yang penting kita minta yang terbaik sama Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, yuk sama-sama kita syukuri, sama-sama kita hadapi ini dengan iman bahwa ini adalah sudah menjadi ketetapan dari Allah untuk kita. Betul ya, Maya? Betul kan, Mah? Iya. Aku salah ngomong, Mah. Rasanya beduk jadi lemah lembut Iya. ketika bicara ini. Iya, benar, Mah. Istri nonton, Mah, nyala kencang banget volume gitu. jadi kedengeran banget. Volume digedein boleh Iya. jadi giliran pulang. Iya, Kuping kuping saya diputar. digedein. Sampai direkam Iya, gitu juga. tadi niatnya bagus juga tuh tadi. Ulangi di hadapanku ngomong. Iya. Berani gitu. Iya, ada asal ada mama saya berani. Ntar kalau gitu mama pulang kalau antar. Iya, Biarkan benar ya, Pak. pulang. Yuk, sama-sama kita berdoa minta sampai yang terbaik sama Allah Subhanahu wa taala. Beduk. Ya Allah, mudah-mudahan angging nonton beduk. Iya, Mah. Pemirsa, Tuh. mari kita sama-sama angkat tangan.
kita bermunajat. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan hati kita dengan ikhlas apapun yang terjadi setelah kita berusaha, bekerja maksimal diiringi dengan doa, maka ketetapan Allah yang berikan kepada kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, tanamkan ke dalam dada kami keimanan, ketakwaan kepadamu ya Allah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah telah berikan pasangan yang baik, yang bertanggung jawab, baik dalam agama maupun dalam ekonomi. Alhamdulillah ya Allah. Namun ternyata ya Allah tidak sedikit tetangga kami, teman kami, saudara kami yang punya istri 2, 3 atau 4. Dan ini ada di dalam Al-Quran. Kami rasa tidak apa-apa ya Allah. Kalau memang ini takdir darimu, ketentuan darimu, yang dinilai olehmu, usaha kami, doa kami, tapi hasilnya semualah engkau yang menentukan ya Allah. Berikan kepada kami takdir yang baik buat kami, buat pasangan kami, buat lingkungan kami, masyarakat kami, bahkan takdir yang menyelamatkan dunia dan akhirat kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya ya. Mama Dede, terima kasih buat tausiah dan ilmu pagi hari ini. Cuman mah bener jadi kepikiran nih Ipe ya. Iya. Kalau misalkan kita punya niat kayak gitu, orang langsung bilang nih, ah dasar laki-laki nggak tahu diri, nggak bersyukur udah punya istri cakep, punya istri ini gitu. Maaf ya Bedu, opini di masyarakat banyak yang salah. Itu Mang. Contoh, Ibu Tiri hanya cinta. Padahal saya banyak saudara, banyak teman kuliah jadi Ibu Tiri, tapi lebih jempolan daripada ibu kandung yang jahat. Ini opini yang wajib diperbaiki. Dengan apa sikap dan perilaku kita, yuk perbaiki biar baik. Oke. Makasih ada. Langsung senyum. Makasih Ma, ya Allah, langsung mental saya langsung jadi mental yang sehat nih. Terima kasih sudah siap program Rumah Mama Dede. Insya Allah kita ketemu lagi ya di episode berikutnya. Saya share terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.